A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal 3 binatang kurban yang disebut dalam Al-Quran. Nama-nama binatang cukup banyak disebut dalam Al-Quran. Terdapat 27 nama lebih. Namun, binatang yang dapat digunakan sebagai kurban ada 3, yaitu sapi, domba atau kambing, dan unta. 1. Sapi. Sapi dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 18 kali. 9 kali disebut dengan menggunakan kata bokar. Sapi digunakan sebagai nama surah, yaitu Al-Baqarah atau sapi betina. Nama ini diambil dari kisah Bani Israel yang mempertanyakan seperti apa kurban sapi itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi raja tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk memakan 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Sapi mempunyai daya penciuman yang sangat tajam dan mampu mencium sesuatu yang berjarak 8 km jauhnya. Sapi juga dapat mendengar suara dengan frekuensi lebih rendah atau lebih tinggi dari yang manusia biasa dengar. Hebatnya, tanah berlumpur, sapi bisa berlari lebih cepat daripada kuda. Hal ini karena kuku kakinya yang melebar sehingga tidak mudah terbenam ke dalam lumpur. 2. Domba atau kambing. Domba atau kambing ini terdapat kisah yang populer tentang Nabi Ibrahim AS yang hendak menyembelih Nabi Ismail AS atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan domba dan kambing yang besar. Domba atau kambing ini juga terdapat dalam kisah Nabi Daud yang mempunyai istri 99 orang dan ingin menambah 1 istri lagi. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirim 2 malaikat. Domba juga termasuk binatang sosial karena suka bergerombol saat mencari makan. Namun tidak seperti sapi, domba lebih selektif memilih rumput untuk dimakannya. Mereka memilih yang segar-segar dan menghindari yang terkontaminasi racun. Domba memiliki visual 270 derajat, sehingga ia tidak perlu menengok untuk mengetahui yang ada di belakangnya. Hal ini karena posisi penglihatannya yang menyamping. Domba memiliki daya ingat mumpuni. Mereka mengenali wajah teman-temannya dan juga manusia. 3. Unta. Kisah unta Nabi Saleh yang keluar dari batu dibunuh oleh kaum Samud. Keistimewaan unta ialah dapat bertahan hidup di cuaca yang ekstrim di padang pasir. Ketika badai pasir menerpa, kelopak matanya yang transparan menjadikannya tetap bisa mengamati keadaan sekitar walaupun tertutup. Begitu juga dengan hidungnya yang memiliki kemampuan mampu menutup khusus agar debu dan pasir tidak mengganggu pernapasannya. Kemampuannya meminum air sehingga sepertiga tubuhnya dalam waktu relatif cepat dan persediaan lemak di punduknya hingga 40 kg. Menjadikannya mampu bertahan hidup 8 hari dalam suhu 50 derajat Celcius. Unta mampu berjalan sejauh 50 mil atau 80 km sehari dengan kondisi tanpa makan dan minum selama 5 hari. Unta mampu menempuh 250 mil sekitar 400 km tanpa bekal makan dan minum. Jarak itu sama dengan jarak antara Mekah dan Madinah. Sampai itu, unta juga mampu berjalan sejauh 20 mil dalam sehari dengan membawa beban seberat 500 kg atau setengah ton tanpa makan dan minum selama 3 hari berturut-turut. Berikut binatang sapi, domba, kambing, unta yang terdapat dalam Al-Quran sebagai berikut. 1. Sapi. Bani Israel mempertanyakan kurban sapi kepada Nabi Musa alaihissalam. Surah 2 Al-Baqarah ayat 67 sampai 71. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ
يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah sekiranya aku menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Rabb-Mu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu? Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, bahwa sapi betina itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabb-Mu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabb-Mu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman, bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Sudah bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kami menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi raja tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk memakan 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Surah 12
Yusuf ayat 43. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 butir gandum yang hijau, dan 7 butir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang tabir mimpiku itu, jika kamu dapat menabirkan mimpi. Surah 12, Yusuf ayat 46. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 butir gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui. Surah 6 Al-An'am ayat 144. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan, atau 2 yang betina, ataukah yang ada di dalam kandungan 2 betinanya? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang buat dusta terhadap tentang Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surah 6 Al-An'am ayat 146. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم
ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi dan domba kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang di perut besar dan usus, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. 2. Domba atau kambing. Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Maka tak kala anak itu Ismail sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim memberikan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggil dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu Ibrahim telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." 6. Al-An'am ayat 143. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Yaitu 8 binatang yang berpasangan, sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan, ataukah 2 betina, ataukah yang ada di dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasarkan pengetahuan, jika kamu memang orang-orang yang benar. Surah 21 Al-Anbiya ayat 78. وداود وسليمان إذ يحكمان
يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami menyaksikan hasil keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Surah 16 An-Nahl ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan di waktu kamu bermukim. Dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu onta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Surah 38 Syad ayat 24. Inna hadza akhi lahu وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka ia berkata, serahkanlah kambing itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna kathiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Rabb-Nya, lalu tersungkur sujud dan bertobat. Surah 20 Taha ayat 18. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Berkata Musa, ini adalah tongkatku. Aku bertelekan padanya, dan aku
pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. 3 unta. Kisah unta Nabi Saleh alaihissalam keluar dari batu. Surat Al-Ghasyiyah ayat 17. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Surah 7 Al-A'raf ayat 40. الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami yang memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Surah 7 Al-A'raf ayat 73. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka Saleh. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Rabbmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksa yang pedih. Surah 7 Al-A'raf ayat 77. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Rabb. Dan mereka berkata, hai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah. Surah 6 Al-An'am ayat 144. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم
شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah, apakah dua yang jantan yang diharamkan, ataukah dua betina, ataukah yang ada di dalam kandungan dua betinanya? Apakah kamu menyaksikan waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap tentang Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surah 22 Al-Hajj ayat 27. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Surah 22 Al-Hajj ayat 36. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu menjadi sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutkanlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh mati, maka makanlah sebagian dagingnya dan berilah makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Surah 22 Al-Hajj ayat 37. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat membawa untuk mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat melaksanakan kurban, yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan unta untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Surah 17 Al-Isra ayat 59. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ
وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu, dan telah kami berikan kepada Samud unta betina itu sebagai mujizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Surah 77 Al-Mursalat ayat 33. كأنه جمالة صفر. Seolah-olah ia dengan unta yang kuning. Surah 54 Al-Qamar ayat 27 sampai 29. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah tindakan mereka dan bersabarlah. Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan unta betina itu. Setiap giliran minum dihadiri oleh yang punya giliran. Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Surah Al-Waqiah ayat 55. فشاربون شرب الهيم. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus. Minum. Surah 91 Asy-Syams ayat 13 sampai 14. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Lalu Rasulullah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Surah 26 Asy-Syu'ara ayat 156. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Surah 41 At-Takwir ayat 4. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak dipedulikan. Surah 11 Hud ayat 65. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ
ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. Mereka membunuh unta itu. Maka berkata Saleh, bersukarilah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Surah 12, Yusuf ayat 65. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. Kalau mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang penukaran mereka, dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan, ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kami akan mendapatkan memberi makan saudara kami, dan kami akan mendapat memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan sukatan gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sukatan yang mudah bagi Raja Mesir. Surah 12, Yusuf ayat 72. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapakah yang dapat mengembalikannya? Akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan kami menjamin terhadapnya. Demikianlah kisah sapi, domba atau kambing dan unta di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.